Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan. Saya aktif di Dasar Parwita itu udah 25, sebelum itu udah sebelumnya pokoknya dari tahun 94-95 sampai sekarang saya aktif di Dasar Parwita. Udah lama kan? Kamu belum lahir kali ya? Ya, gimana kamu? Belum. Ya, udah lahir makanya. Sekarang waktu temanya saya mengetik ya. Sebenarnya tema ini hidup mesti bersyukur mesti ya. Maaf ya kesalahannya. Saya duduk aja ya, nggak berdiri. Karena kenapa? Saya juga ada pribadi. Tiap saya ngisi di remaja, di umum, makanya saya terus terang. Mendingan saya terus terang jujur aja. Kan biasa kan ada bangku, ya, ada bangku di meja. Saya jujur aja, mendingan saya duduk di bawah, atau mendingan saya berdiri. Ya, otomatis saya duduk di bawah. Karena kenapa? Derajat saya sama derajat kalian ibu dan bapak rekan sama, derajat saya sama. Nggak mau sama sekali. Makanya sebelum saya menjelaskan supaya jangan salah paham. Kamu kenapa nggak duduk di kursi atau di bangku? Maaf, saya nggak mau. Derajat saya sama derajat ibu bapak dan kami itu sama. Kenapa sama? Kalau kita udah masuk ke ruang nggak masalah, derajat kita sama, nggak ada miskin, nggak ada yang kaya, nggak ada yang susah dan sebagainya. Lepas nyeker, kita tetap nyeker. Makanya sebelum saya salah paham, derajat saya sama ini sama semua. Nggak mau. Maaf kamu duduk di bangku. Karena kenapa? Teman beda. Saya nggak mau. Beda tingkat. Ya, karena kenapa? Saya jujur nggak mau. Nggak mau. Derajat saya sama. Derajatnya ya. Maka saya kalau dapat jadwal di sini remaja, di umum segala macam, saya jelaskan supaya jangan salah paham. Derajat saya sama, nggak mau. Saya dan ini nggak mau. Saya derajat saya tetap duduk sama-sama, kita di bawah derajat. Oke, temanya hidup mesti bersyukur. Mengapa saya ambil tema hidup bersyukur? Kita di sini sudah bersyukur, sudah bisa berkumpul kembali, betul tidak? Bersyukur sama sekali, sangat bahagia sekali. Sang Buddha mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, betul tidak? Sang Buddha mengajarkan kita. Maka di sini kita mesti bersyukur dan sangat bahagia sekali. Mengapa sangat bahagia? Kita sudah diberikan kesehatan, betul tidak? Ya, sehat di mana-mana kita diberikan kesehatan. Kita udah bersyukur bisa berkumpul kembali dibandingkan yang di rumah sakit diinfus. Yang diinfus ini itu bersyukur karena kenapa? Masih bisa makan, masih bisa bernapas dan sebagainya. Sedangkan kita yang sehat, badan jasmani kita sehat, kita nggak bersyukur. Mengapa tidak bersyukur? Pengennya hidup kita serakah. Kenapa hidup kita serakah? Pengennya banyak aja. Tapi kalau kita hidupnya pengen banyak aja, suatu kesombongan.
pada diri kita. Ya pengen banyak aja. Contohnya kita pengen makan yang banyak kita ambil itu suatu keserakahan ya kita. Serakah. Enggak tahunya enggak habis. Nah, di mana di meja ada makanan yang kita makan? Itu aja jangan kita. Itu adalah suatu keserakahan. Sang Buddha tidak mengajarkan kita suatu hidup keserakahan, tidak mengajarkan suatu kita hidup kesombongan sama sekali. Enggak ada sama sekali Sang Buddha mengajarkan kita. Enggak ada. Makanya kalau kita suatu hidup keserakahan, pengennya banyak, kalau udah tinggi, kalau udah kita tinggi sama sekali, lupa. Lah mengapa lupa? Enggak ingat yang di bawah, roda berputar terus. Dia lagi di atas, lagi sombong, lagi jaya-jayanya, tapi enggak ingat untuk melakukan perbuatan baik sama sekali. Ya lupa. Aku sudah kaya. Aku udah bertanya segala macam kepada aku sudah kaya sama sekali. Udah kaya sama sekali. Dengan satu kekayaan mereka ini lupa pada pikirannya, lupa pada diri dia. Lah mengapa lepas harus ingat? Kita mesti berbagi kepada yang di bawah. Uang kita banyak atau benda kita banyak percuma. Cuman sekejap. Tapi harta kita banyak sama sekali, atau kita kaya sama sekali, kita bagikan, kita danakan. Jangan sayang-sayang, jangan pelit-pelit. Itu adalah ujian. Hidup kita di sini diuji, betul tidak? Diuji. Hidup kita menderita, sakit. Contohnya, itu ada suatu ujian, itu ada suatu karma buruk kita akan berbuat. Bagaimana cara menghilangkan karma kita dari sakit? Karma kita berbuat, kita langsung melakukan perbuatan baik. Ya perbuatan baik kita mumpuk perbuatan baik itu ada suatu ujian kita itu penyakit sama sekali. Sewaktu-waktu kan ada penyakit, penyakit nggak bahaya, nggak bersyukur, masih bisa napas, masih bisa jalan, masih bisa makan. Ya, kadang-kadang penyakit nggak berbahaya udah tidak sama sekali. Udah minum obat, udah ke dokter sama sekali, nggak baik. Seharusnya dia sangat bersyukur, sangat bahagia diri dia. Kenapa? Yang satu yang kita jalankan melakukan perbuatan baik. Ya perbuatan baik kita nggak mau besar. Kita melakukan perbuatan baik kecil aja. 50 perak aja kalau umpamanya taruh. Dengan 50 perak segala macam, kita udah melakukan perbuatan baik. Ya, kita udah melakukan perbuatan baik. Lama-lama dengan kita melakukan perbuatan baik, karena umur kita makin lama mengikis, lama-lama berbuatlah suatu kebaikan. Ya, melakukan suatu kebaikan sama sekali, bahagia sama sekali. Penyakit, kadang-kadang penyakit dikit aja dibawa masalah, pusing. Yang jadi masalah beban siapa? Diri kita kan, betul tidak? Biaya segala macam kehidupan kita yang jadi beban hidup kita. Seharusnya ya suatu beban kehidupan kita jangan jangan kita kebanyakan beban sama sekali. Beban kehidupan kita dan pikiran kita.
Pikir kita satu-satu mikir ini sama sekali jadi beban enggak? Di benak pikir kita. Tapi maaf aja ya, di benak pikiran kita banyak keinginan, keinginan kamu banyak, ya banyak keinginan kita loh. Dari kita bangun tidur sampai entah malam banyak keinginan kita. Pengen ini ada suatu beban pikiran pada diri kita, beban suatu kehidupan pada kita. Keinginan kita ini yang tidak tercapai. Tapi kalau kita, keinginan kita nggak tercapai, ya udah, inilah bukan suatu kabar baik kita. Di pikiran kita ini, ya bebannya, beban hidup. Tapi beban hidup ini berpikir kita, kalau kita buat santai, buat enjoy, nggak ada masalah segala macam, pasti santai sama sekali. Nggak ada suatu penyakit dari beban pikiran kita. Itu tidak banyak kan pikiran kamu kan, pikiran Cici banyak kan, keinginannya banyak sama sekali. Seharusnya yang beban dari beban pikiran kita, keinginan kita lepaskan dikit. Dengan apa? Dengan suatu jalan kita meditasi. Ya kalau kita ada masalah segala macam pada diri kita, pikiran kita buyar segala macam, kita menjalankan meditasi, kita mengajarkan suatu praktek meditasi. Diri kita sakit, kita melakukan meditasi, suatu pelan. Kita meditasi dengan sungguh-sungguh sama sekali. Lama-lama keinginan kita hilang. Pikiran kita tenang. Kalau kita udah selesai meditasi, tenang nggak pikiran kita? Bahagia nggak? Bahagia sama sekali. Ya, bahagia sama sekali. Itu menjalankan kita hidup satu yang bermeditasi aja dia. Meditasi pokoknya. Ya, kita hidup di dunia ini mesti kita sangat bersyukur sama sekali dan sangat bahagia sama sekali. Kita makan umpamanya ketemu sama apa, kita udah bersyukur. Kita udah bersyukur. Tapi kalau kita dapat apa-apa, kalau kita umpama dapat sembako sama sekali, kita bagi-bagi biar mereka bisa merasakan. Kita sudah bisa merasakan, biar mereka bisa merasakan. Tapi kalau udah kita dapat sembako 5 kantong, kita bawa pulang. Beras kita taruh, bau. Indomie kita taruh, jadi banyak makan tikus. Coba kalau kita dapat 5 sembako, kita bagi-bagi kepada tetangga sama sekali. Kita bisa menikmati, mereka bisa menikmati. Kita udah melakukan perbuatan baik kepada tetangga kita. Ya, itu kita udah mesti bersyukur. Sangat bahagia sama sekali. Tapi hidup kita kebanyakan jangan begini. Kalau kita hidup kita kebanyakan begini terus, ya udah terus begini aja. Terus begini aja. Seharusnya hidup kita mesti begini. Biarin kita nggak punya, seharusnya kita mesti berbagi kepada mereka. Jangan lupa hidup kita punya, maunya begini, udah kita susah maunya begini. Anggap suatu kemalasan. Maunya dibagi terus. Sedangkan udah dibagi, dia nggak bisa membalikan lagi, berbagi kepada seorang. Saat kita udah dapat segenggam,
kita bagikan kepada dia. Kita bagikan dalam segenggam, kita bagikan dikit. Dapatnya suatu karena baik kita banyak sama sekali. Sudah kita dapat segenggam, kita makan sendiri. Ada suatu keserakahan, ada suatu kesombongan pada diri kita. Dia tidak bersyukur yang dia adalah suatu kesombongan, keserakahan pada diri dia. Suatu kesombongan sama sekali. Ya, jujur aja. Ya, jujur aja sama saya. Istri saya dapat sembako, dibagi-bagikan kepada tetangga. Saya dapat sembako, mau saya ambil, bagikan dengan yang lain. Bagikan. Diambil sembako sama istri saya segala macam, diambil semua, dikumpulin semua, dibagi-bagikan kepada tetangga. Indomie ada berapa, ya ada berapa, ada beras berapa, ada minyak ada berapa, dibagikan kepada tetangga sama sekali. Biar mereka bisa menikmati, biar kita bisa melakukan perbuatan baik kepada yang lainnya. Ya, hidup kita mesti berbagi, jangan hidup kita ngepel sama sekali. Ya, hidup kita mesti berbagi sama sekali. Berbagi. Ya, itu contohnya. Hidup saya sebenarnya ya dari awal istri saya udah berapa tahun hidup menderita. Berumah tangga hidup saya menderita, tapi hidup saya nggak menyerah, nggak putus asa. Inilah karma buruk saya berdua. Inilah karma jahat saya berdua yang saya sudah lakukan. Inilah ujian hidup saya. Saya dengan satu kesabaran sama sekali menjalankan berumah tangga. Istri saya udah berapa tahun hidupnya sangat menderita sama sekali. Tapi hidup saya nggak menyerah. Hidup saya dengan suatu kesabaran. Lama-lama kita melakukan perbuatan baik, kita menjalankan perbuatan baik, lama-lama hidup meningkat, ada aja, rezeki milik ada. Cobaan, maka hidup kita, kalau kita hidup kita ini itu satu cobaan. Tapi kalau kita udah di atas, itu ada suatu cobaan. Coba diuji terus sama sekali. Kasihan istri saya. Ya, kasihan istri saya. Istri saya hidupnya ya sama saya menderita, tapi istri saya nggak ngeluh, saya juga nggak ngeluh. Inilah saya hidup bersyukur, inilah yang saya jalankan hidup saya. Inilah karma baik saya berbuah terus dengan melakukan perbuatan baik sama sekali. Ya, nggak sombong. Kesombongan akan menghancurkan diri kita sendiri, akan merugikan diri kita sendiri kalau kita sombong. Ya, kalau kita sombong sama sekali. Makanya hidup kita yang kita dapat besar, yang kita dapat kecil maupun besar, kita mesti bersyukur dari itu yang kita dapat, yang kita terima. Kita sangat bahagia sama sekali. Ya, jangan kita dapetin yang gede terus. Kita dapat yang gede, sombong. Umpamanya kamu pintar, kepintaran jangan suatu kesombongan tonjolkan pada diri kita. Ya, kalau kita pintar biasa aja. Ya, kalian pintar, bagikan ilmu kepada mereka, Ya, kamu pintar sama sekali. Jangan suatu wah diri saya
bisa, ini semua bisa, dapat nilai bagus-bagus, tanpa ada kesombongan. Ada bisa. Kesombongan. Saya ada satu cerita. Mereka hidup yang nggak bersyukur sama sekali. Ya, nggak bersyukur. Maunya makan enak, setiap kali mau makan enak terus. Ya, makan enak. Oh, aku makan enak asik. Aku makan enak sama sekali. Aku bersyukur sangat bahagia bisa merasakan setiap kali makan enak. Itu satu ujian coba-coba. Dengan suatu kita makan enak sama sekali. Ya makan enak, tapi kita nggak ingat untuk berbagi. Maunya kita makan enak terus kan? Makan enak kita kebanyakan apa mau kolesterol ya? Ya mau ya. Makan enak sibuk kebanyakan kolesterol. Makanannya, tapi makannya jangan yang biasa saja deh. Ya ada, dia mau makannya enak. Tapi pas jatuhnya dia udah jatuh berat sama sekali. Hidupnya sangat menderita. Emang waktu orang dia kaya sama sekali makan enak, mau bisa beli ini, bisa kebeli. Mau makan ini bisa kok, bisa. Tapi dia nggak ingat, dia lagi uji. Bisa kebeli ini, tapi dia nggak uji, dia lagi uji, dia nggak berpikir, mesti kita berbagi. Pas udah jatuh miskin sama sekali, hidupnya nggak berangsang sama sekali. Makanya kalau kita lagi ini ada satu ujian, cobaan kita langsung melakukan perbuatan baik kita. Ya, melakukan perbuatan baik kita sama sekali jalankan hidup kita dengan suatu kebahagiaan, dengan suatu kita bersyukur sama sekali. Ya, aku sudah bersyukur sama sekali, sudah sangat bahagia sama sekali. Ya, ada satu cerita lagi. Ya, anaknya pengen beli motor. Ya maaf ya, ada seorang anaknya yang beli motor. Orang kaya, anaknya udah berumah tangga. Tapi anak ini dia kerja, motornya udah ada. Dia pengen punya motor bagus, Satria, yang motor campur. Enggak kekurangan biaya. Tapi anak ini minjam uang ke orang tuanya. Namanya minjam kan mesti dibayar. Betul enggak? Orang tuanya nagih ke anaknya marah-marah. Anaknya enggak lawan sama orang tua sama sekali. Wajar, namanya anak lu minjem mesti bayar. Orang tua juga kalau minjem ke anak otomatis kan kalau kita minjem mesti bayar mendingan kita minta. Akhirnya kenapa? Ribut lah orang tua sama anak ya, udah gara-gara ditagih marah-marah. Coba kalau kita hitungan, kalau kita orang tua hitung-hitungan segala macam nggak bisa bayar. Akhirnya kenapa? Ribut segala macam anak sama orang tua, ditagih utang nggak mau bayar. Akhirnya kenapa? Pulang ke rumah orang tuanya. Ya, ke rumah orang tuanya, ya, cowok. Tapi di situ juga, ya, karena dia sombong, dia hidup di situ, dia sombong lagi, dia pamerkan. Tahu dia punya duit segala macam, nggak tahu sama sekali. Coba kalau dia ingat, dia punya uang, baik orang tuanya. Akhirnya kenapa? Ya, nyampur di situ segala macam, pas sudah campur sama segala macam, pengen hidup ngontrak.
itu satu jalan kehidupan sama sekali. Tapi dia nggak mau ngotot-ngotot sama sekali. Padahal dia ada suatu dia kesombongan dia tonjolkan bahwa gaji gede, makan enak-enak segala macam. Dia makan enak-enak, dia pamer. Dia pamerin sama sekali. Tapi saat itu dia nggak ingat untuk bayar utang sama orang tuanya. Dia nggak ingat ada makan enak, makan enak-enak sekali. Tapi sebagai orang anak, ya kalau umpamanya kita minjam, mesti bayar kan? Minjam mendingan kita minta. Kalau enggak ada, ya udah. Itu loh, ditagih sama orang tuanya ribut sama sekali. Udah ribut sama sekali, orang tuanya nggak ngusir sama sekali. Anaknya pergi dari rumah. Akhirnya, saya ceritakan lagi, pulang, istrinya gaji gede, gaji bayar, makan anak-anak dia berpoya-poya sama sekali. Nggak ingat untuk membayar utang orang tuanya. Ya, seharusnya kita sebagai anak, ya kita mesti bersyukur, bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua. Orang tua nggak minta apa-apa, sudah orang tua ngebahagiakan anaknya, tinggal anaknya kebalikin bahagiakan orang tuanya. Sudah bersyukur yang masih punya orang tua. Ya, masih bersyukur dia orang tua. Kalau saya jujur aja udah nggak ada sama sekali. Tapi kenapa? Saya pokoknya yang paling tua. Saya yang urusin sudah saya 7 saudara, saya 8. Tinggal yang udah orang tua udah meninggal, tinggal 3 yang berumah tangga. Saya beresin. Akhirnya yang bertiga ini udah pada berumah tangga semua. Saya bersyukur dan sangat bahagia sudah bisa menyelesaikan beban saya. Yang 3 udah hidup, dia udah berumah tangga sama sekali. Hati saya sangat senang dan sangat bahagia, sangat sudah bersyukur. Ya, udah bersyukur. Saudara saya semua hidupnya pada rempuk pada aku sama sekali, nggak ada pada ribut sama sekali. Nggak ada yang dia sombong sekali macam, nggak ada sama sekali. Tapi hidupnya biasa aja. Dia nggak suatu. Saudara saya dia nggak suatu pamerkan kesombongan dia. Biasa aja, pergaulan biasa segala macam, ada ini kagak dipakai sama sekali. Nah, kenapa? Kesombongan kalau kita mau tonjolkan. Kesombongan akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya, sombong sama sekali. Ya, udah cukup ya. Kata kaki sakit, itu ada ibadah karma. Jalankan saja. Ya, jalankan saja. Banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Namun kita kan nggak tahu. Kita musibah nggak tahu. Ya. Saya umpama diri saya sakit sebulan, saya udah dari hidup saya sudah lebih banyak penyakit itu berapa tahun. Tapi dengan 1 bulan hidup mengeluh sakit nggak mau baik sama sekali. Semacam kayak puyeng pilek udah wajar kan? Wajar pilek. Wajar, tapi ya kita hidup dengan kesehatan udah berapa tahun. Saat kita udah bersyukur, kita sakit ini ada suatu cobaan, ujian, mesti kita sabar, lawan kita penyakit kita. Kalau penyakit kita ngelawan, kalau penyakit kita ngeluh, kita udah berusaha ke sana. Banyaknya kita sambil bantu melakukan perbuatan baik. Jangan menyerah hidup kita, jangan mengeluh hidup kita. Jalanilah hidup kita ini apa adanya. Jalanilah. Ya, jalan hidup kita ya.
bersyukur. Kita nggak tahu. Ini kita bisa di sini, besok kita nggak tahu kan? Tahu kita udah sibuk segala macam kita nggak tahu. Tahu kita jatuh segala macam kita nggak tahu. Makanya kalau kita pas bangun tidur kita bersyukur. Aku sangat bersyukur, sangat bahagia, udah diberikan kesehatan. Inilah waktu-waktu kita untuk melakukan perbuatan baik lagi. Besok juga kita begitu. Besok juga begitu. Kita tinggal nunggu hari besok. Betul nggak? Kalau hari besok kita nggak bisa ngelihat air Kokoromo, nggak bisa ngelihat matahari, ya udah itulah suatu hidup kita. Nggak tahu jalan hidup kita bagaimana, nggak tahu sama sekali. Yang penting yang kita jalani hidup itu dunia ini yang kita jalani sekarang. Jalani hidup kita yang sekarang ini. Ya, oke. Apabila ada itulah sharing nama dari saya yang kita bisa minta sharing. Apabila ada kata-kata yang kurang berkesan, ya saya minta maaf. Dan saya minta maaf. Makanya hidup kita mesti bersyukur yang kita jalani sekarang. Kecil besarnya kita mesti bersyukur. Kita mesti bersyukur sama sekali, sangat bahagia sama sekali. Ya, akhir kata sebelum saya mundurkan diri, terima salam dari saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, makasih.